Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahel Anissa Ainur Rahma dari kelas W23. Kali ini saya mau menjelaskan tentang kasus transformasi digital pendidikan. Untuk implementasi tahap satunya yaitu apersepsi dan penentuan masalah dalam kontekstual pendidikan. Untuk apersepsinya, mengapa guru perlu solusi baru? Jadi, sebelum meluncurkan program pembelajaran digital, kita harus memahami mengapa kinerja guru dalam menggunakan teknologi pendidikan saat ini belum optimal. Nah, untuk situasi saat ininya, sekolah itu sudah memiliki fasilitas digital seperti laptop, proyektor, dan aksel LMS. Namun, belum semua guru mampu untuk memanfaatkan teknologi tersebut secara efektif. Sebagian guru masih mengandalkan metode ceramah tradisional, padahal siswa itu lebih terbiasa dengan gaya belajar yang interaktif dan berbasis teknologi. Untuk analisis konseptual yang berdasarkan prinsip awal dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama fokus masalah, bukan teknologinya. Jadi jangan berpikir kita butuh aplikasi baru. Pikirkan aja mengapa guru belum memanfaatkan teknologi yang sudah ada. Lalu yang kedua, kesenjangan kinerja, yaitu identifikasi kesenjangan utama dalam pemanfaatan digital teaching tools. Dari sini ada dua bagian kondisi. Yang pertama, kondisi yang diinginkan, yaitu semua guru mahir mengintegrasikan teknologi digital dalam pembelajaran menggunakan LMS dan mampu membuat konten interaktif. Untuk kondisi yang kedua, atau kondisi yang saat ini, hanya 25% guru yang aktif menggunakan LMS dan hanya 15% yang membuat konten interaktif. Lalu untuk pertanyaan kritis untuk pengantar internal, jika siswa kita adalah generasi digital natif, mengapa pembelajaran masih dominan berbasis ceramah? Produk pembelajaran digital untuk guru harus menjembatani kesenjangan antara pengetahuan tentang digital tools dan penerapan nyata yang membuat siswa lebih aktif belajar. Yang berikutnya ada implementasi tahap 2 yang berisi analisis kebutuhan belajar dan pembentukan persona. Dari implementasi tahap 2 ini terdapat 3 bagian. Untuk yang pertama yaitu analisis kebutuhan belajar atau needs assessment. Nah, di sini ada langkah yang pertama yaitu analisis kinerja. Ini menggunakan metode meninjau hasil belajar siswa dan penggunaan LMS. Untuk contoh data yang dicari, yang pertama itu ada 70% guru tidak rutin update materi di LMS. Lalu yang kedua, nilai ujian siswa rendah pada mata pelajaran yang tertentu. Itu termasuk tipe kesenjangan, keterampilan, dan lingkungan. Lalu ada langkah yang kedua, yaitu wawancara dengan stakeholder yang menggunakan metode wawancara dengan kepala sekolah dan koordinator kurikulum. Untuk contoh data yang dicarinya itu, jawabannya khas guru kesulitan membuat materi digital yang menarik. Itu termasuk tipe kesenjangan yang berhubungan dengan keterampilan dan motivasi. Lalu untuk langkah yang ketiga ada survei dan self-assessment yang menggunakan metode kuesioner kepada 100 guru. Lalu untuk contoh datanya, data yang dicari itu mayoritas guru yakin pada pedagogi tradisional untuk seperti yang skala 4 sampai skala 5, tetapi rendah dalam confidence penggunaan teach. Jadi itu ada di skala 1 sampai 2. Nah, ini termasuk tipe kesenjangan kognitif dan afektif. Lalu untuk langkah yang terakhir itu ada observasi dengan metode mengikuti kelas yang menggunakan proyektor dan LMS. Dan dari situ diperoleh hasil data, yaitu guru hanya menggunakan
poin statis tanpa interaksi di dalam kelas itu. Nah, ini termasuk tipe kesenjangan lingkungan dan kognitif. Jadi, untuk kesimpulan dari analisis kebutuhan belajar atau needs assessment ini yaitu kesenjangan utama ada pada penerapan teknologi digital untuk membuat pembelajaran interaktif, integrasi LMS, dan motivasi guru untuk meninggalkan zona nyaman metode ceramah. Nah, untuk implementasi tahap yang kedua, yaitu identifikasi karakteristik pembelajar atau learner karakteristik. Untuk kategori karakteristik yang pertama yaitu pengetahuan awal dan demografi. Nah, data yang harus dicari itu dari rentang usia yang 30%-nya guru senior yang usianya lebih tua dari 45 tahun dan 70% guru junior yang berusia kurang dari 35 tahun dengan latar belakang mayoritas non-IT. Nah, untuk relevansi untuk desain produknya itu, program harus menyediakan tutorial step by step untuk guru senior dan modul advance untuk guru junior. Nah, karakteristik yang kedua itu kognitif dan literasi digital. Untuk data yang harus dicari itu dari guru senior yang lebih lambat mengadopsi software dan guru junior lebih cepat tapi kurang dalam pedagoginya. Nah, relevansi untuk desain produknya, produk itu harus menyediakan micro teaching dan case study integrasi teknologi dalam pedagogi. Lalu untuk kategori karakteristik yang ketiga itu ada afektif dan motivasi. Data yang dicari itu harus dari dua hal, yaitu ilustrasi, yaitu saya tidak punya waktu membuat materi digital, dan tujuannya saya ingin pembelajaran saya lebih menarik. Relevansinya untuk produk ini, desain harus fleksibel atau self-paced dan memberikan sertifikat resmi dan menunjukkan manfaatnya langsung. Untuk kategori yang terakhir itu ada konteks. Nah, contoh datanya itu guru menggunakan laptop sekolah dan sebagian smartphone pribadi. Untuk relevansinya, produk wajib mobile friendly dan bisa diakses offline. Untuk implementasi tahap kedua yang terakhir yaitu menyusun learner persona. Nah, jadi di tahap ini kita harus menyusun persona guru berdasarkan data observasi, wawancara, dan survei. Setiap persona mencerminkan tipe guru dengan kebutuhan, hambatan, dan motivasi unik dalam menghadapi transformasi digital. Dengan memahami persona ini, kita bisa merancang solusi pembelajaran digital yang sesuai konteks. Nah, untuk persona satunya di sini ada guru SD literasi desa yang kategori profil fiktifnya itu beliau bernama Siti Nurjanah yang berusia 32 tahun, guru kelas 3 SD di SD Kabupaten Garut. Beliau lulusan dari S1 PGSD dan telah mengajar selama hampir 10 tahun. Muridnya berjumlah sekitar 28 anak, sebagian besar berasal dari keluarga petani dengan akses internet yang sangat terbatas. Ibu Siti ini aktif dalam program literasi desa, sering mendatangi rumah murid untuk memberi dukungan belajar tambahan. Nah, kebutuhan untuk produk digitalnya itu yaitu sebuah aplikasi literasi yang bisa berfungsi penuh tanpa internet, menyediakan latihan membaca berbasis fonetik, serta memberi rekomendasi latihan sesuai kemampuan tiap murid. Lalu untuk kategori keduanya ada tujuan dan pain point yang berisi itu Siti ingin
meningkatkan kemampuan literasi dasar muridnya agar mereka mampu membaca lancar sebelum naik ke kelas 4. Namun untuk poin-poinnya, beliau menghadapi kendala besar seperti ketersediaan buku bacaan yang terbatas, jaringan internet yang sering hilang, dan guru-guru di sekolahnya yang tidak terbiasa menggunakan aplikasi rumit. Jadi beliau itu khawatir tidak ada waktu cukup untuk melakukan penilaian satu persatu dari muridnya. Nah, solusinya untuk produk digital ini, aplikasi offline first dengan antarmuka sederhana, menggunakan icon dan teks berbahasa Indonesia. Jadi aplikasi ini bisa menyimpan data lokal atau sinkron otomatis saat ada internet. Terus laporan perkembangannya dapat diekspor ke PDF untuk diserahkan ke orang tua sebagai laporan dari hasil pembelajaran literasi tadi itu. Nah, untuk kutipannya, Ibu Siti Nurjana ini mengatakan, saya ingin teknologi yang bisa dipakai bahkan ketika internet mati, supaya anak-anak di desa tetap bisa belajar membaca. Nah, jadi produk yang diharapkan oleh Ibu Siti Nurjana ini harus ringan dan bisa dipasang di ponsel, mudah dipelajari guru hanya dalam beberapa jam, dan aman dari sisi privasi data, serta mendukung pembelajaran literasi yang sesuai dengan konteks pedesaan. Nah, untuk persona kedua ada guru IPA SMP yang ada di kota. Untuk profil fiktifnya, beliau bernama Budi Santoso yang berusia 40 tahun. Beliau itu guru IPA di SMP Negeri di Surabaya. Beliau lulusan S1 Pendidikan IPA dan sudah mengajar selama 15 tahun. Sekolah tempat beliau mengajar itu ada di daerah perkotaan, namun fasilitas laboratoriumnya terbatas dan sering rusak. Murid juga sering hanya membaca teori, tapi nggak pernah mencoba eksperimen langsung. Nah, jadi produk digital yang dibutuhkan oleh Pak Budi ini yaitu aplikasi yang bisa menghadirkan pengalaman eksperimen IPA secara virtual, meliputi materi fisika seperti listrik, optik, mekanika, lalu materi biologi seperti tubuh manusia dan ekosistem, dan materi kimia yang berisi reaksi dasar. Nah, aplikasi ini harus bisa menggantikan keterbatasan alat laboratorium dengan simulasi interaktif, sehingga siswa bisa melihat hasil percobaan mereka tanpa peralatan yang nyata. Nah, tujuan dan poin-poinnya ini, Pak Budi ingin pembelajaran IPA lebih menarik dan interaktif, supaya murid tidak sekedar menghafal rumus, melainkan memahami konsep sains melalui praktik. Tapi di sini poin-poinnya itu ya adalah keterbatasan alat laboratorium yang membuat eksperimen ini jarang dilakukan. Ia juga sering kesulitan mencari media digital yang sesuai dengan kurikulum dan mudah dipakai di kelas. Untuk itu, solusinya untuk produk digital ini yaitu sebuah platform pembelajaran berbasis simulasi interaktif yang menyediakan eksperimen virtual dengan animasi 3 dimensi, instruksi langkah-langkah eksperimen, serta fitur eksplorasi mandiri, sehingga guru itu dapat memilih modul sesuai kurikulum, sementara siswanya dapat melakukan simulasi langsung lewat HP atau laptop masing-masing. Nah, terus hasil percobaan ini tercatat otomatis dan guru bisa mengakses laporan progres siswa. Aplikasinya juga harus menyediakan mode demo kelas agar gurunya itu bisa menayangkan simulasi melalui proyektor untuk seluruh siswa sekaligus. Nah, kutipan yang pernah diambil dari Pak Budi Santoso ini, kalau ada simulasi digital, murid bisa bermain eksperimen meski tanpa alat lab. Untuk itu, produk digitalnya harus menggunakan
harus digunakan baik secara offline maupun online. Jadi untuk sekolah yang memiliki internet yang terbatas, memiliki antarmuka sederhana agar guru senior tidak kesulitan, serta menyediakan bank soal dan kuis otomatis untuk mengukur pemahaman siswa dari materi tadi. Selain itu, aplikasinya harus memungkinkan guru untuk menambah catatan atau penjelasan sendiri agar sesuai dengan gaya mengajarnya. Untuk yang terakhir ada persona ketiga dari guru matematika SMA. Untuk kategori profil fiktifnya, beliau bernama Ratna Dewi yang berusia 36 tahun. Beliau itu merupakan guru matematika di SMA Negeri di Semarang. Beliau lulusan S1 Matematika dan sudah mengajar selama 12 tahun. Beliau sering menggunakan metode papan tulis, namun beliau itu merasa muridnya cepat bosan dengan angka-angka yang abstrak. Jadi beliau itu membutuhkan media digital yang mampu memvisualisasikan konsep abstrak dalam matematika. Misalnya, grafik fungsi kuadrat, perbandingan, trigonometri, integral, dan geometri ruang. Nah, medianya ini itu harus memungkinkan siswa untuk bereksperimen secara langsung. Misalnya bisa menggeser garis, memutar bangun 3 dimensi, atau mengubah nilai variabel agar mereka itu bisa melihat dampaknya secara real time. Nah, tujuannya Ratna ingin membuat ini itu untuk membuat matematika lebih mudah dipahami melalui visualisasi. Namun, beliau juga memiliki kesulitan, yaitu untuk mencari media digital yang praktis. Beliau juga tidak ingin murid harus menghafal rumus. Nah, melainkan selain itu, mereka itu bisa memahami konsepnya melalui simulasi. Terus ada masalah lainnya, itu kelas berjumlah 40 murid yang membuat interaksi itu menjadi terbatas. Maka dari itu, solusinya aplikasi atau platform matematika interaktif dengan grafik dinamis yang bisa digerakkan siswa, terus bank soal adaptif yang menyesuaikan tingkat kesulitan berdasarkan kemampuan siswa, serta fitur penjelasan langkah demi langkah untuk membantu memahami solusi. Nah, aplikasi ini juga bisa mendukung mode kelas di mana guru menampilkan simulasi lewat proyektor dan mode individu di mana siswa belajar mandiri melalui perangkat masing-masing. Nah, beliau juga pernah mengatakan matematika itu seru kalau bisa dilihat, bukan hanya dihitung. Jadi, oleh karena itu, produk yang dibuat harus mudah dipelajari guru tanpa pelatihan panjang, memiliki tampilan visual yang menarik untuk mengurangi kebosanan siswa, serta fleksibel, yang maksudnya itu bisa digunakan di ponsel, di tab, maupun komputer atau laptop. Nah, produk ini juga harus memiliki opsi integrasi dengan kurikulum nasional, sehingga guru tidak perlu menyesuaikan ulang materi secara manual. Nah, jadi sekian penjelasan mengenai kasus transformasi digital pendidikan dari saya. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.